Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan membuktikan rumus hambatan yang dipengaruhi oleh suhu. Dan sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Pak Saidianto Zen. Saya Henjilanto. Saya Gagas Nur Samiati. Saya Prita Maria. Nah, apakah rumus hambatan dari perubahan suhu? Nah, rumus hambatan yang dipengaruhi oleh suhu akan dijelaskan dan diterangkan oleh Prita Maria. Nah, ini dia rumus hambatan yang dipengaruhi oleh suhu. Di sini kita bisa lihat. Nah, jadi besarnya hambatan dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu semakin besar, maka hambatan yang dihasilkan pun semakin besar. Jika suhu yang dihasilkan kecil, maka hambatan yang dihasilkan pun kecil. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Mari ikuti kami. Cek di soal. Let's go. Ma. Sebelum kita memulai percobaan kali ini, kita akan memperkenalkan alat, bahan, serta fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada saklar, yaitu sebagai pemutus dan menyambung arus listrik. Selanjutnya ada kabel kawat tembaga sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Lalu ada baterai sebagai sumber arus listrik. Lalu DUT atau device under test sebagai tempat berubahnya suhu dengan cara dibakar. Lalu ada lampu indikator sebagai tempat mengetahui perubahan cahaya. Lalu yang terakhir adalah lilin sebagai pembakar DUT. Dan inilah cara kerjanya. Pertama-tama kita susun terlebih dahulu susunan seperti ini. Sebenarnya kalau lampunya dipindahin ke sini akan menjadi susunan seri yang sebenarnya, tapi karena untuk menghemat tempat kita susun seperti ini. Lalu kita nyalakan saklarnya dan lampu akan menyala terang. Dan selanjutnya kita akan bakar DUT-nya atau device under test. Yuk pemirsa. Dan kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita melakukan percobaan hampir 20 menit, kami menyimpulkan bahwa percobaan ini gagal. Nah, mengapa gagal? Karena pada lampu indikator ini dia membutuhkan 2,5 volt untuk bisa menyala. Tetapi sumber arus listrik ini ada 3 volt. Nah, karena lebih besar sumber arus listrik daripada arus yang dibutuhkan oleh lampu indikator, maka banyak arus listrik yang jadi arus listrik ini masih melebihi kapasitas yang diperlukan oleh lampu indikator. Akibatnya adalah lampu akan terus menyala. Dan apabila lampu ini ingin meredup, harus ada hambatan-hambatan lain hambatan lain kecuali api ini. Seperti misalnya ditambah resistor atau dan sebagainya. Nah, dan juga prosedur pada kabel-kabel ini pun harus jelas. Misalnya penampangnya itu harus berapa, nah diameter kawatnya dan panjang kawatnya pun harus berapa. Nah, kendala yang kami rasakan saat percobaan ini, yang pertama, api tadi terkena angin yang mengakibatkan api itu tidak terfokus membakar kawat, dan akhirnya pemanasan kawat itu pun tidak
tidak sempurna atau tidak optimal. Nah, oleh karena itu lampu akan terus menyala karena tadi sumber arus listrik lebih besar daripada kapasitas yang dibutuhkan lampu indikator. Nah, kalau kita ini ingin meredupkan lampu ini, ya tadi kita harus menurunkan, dia kan membutuhkan 2,5 volt. Agar redup kita harus memberinya 1 volt atau 1,5 volt. Nah, agar kita bisa memberinya 1,5 volt harus ada hambatan-hambatan lain, tidak hanya api yang membakar DUT saja. Nah, terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.